Anda masih bersama kami di Anyus Siang. Pemirsa, di desa Tambak, Sragen, Jawa Tengah, seorang nenek hidup sebatang kara di dalam sebuah gubuk. Untuk hidupnya sehari-hari, ia pun bergantung pada kerabat dan juga tetangganya. Di gubuk yang sangat sederhana ini, Mbah Semi tinggal. Nenek berusia 67 tahun ini hidup sebatang kara. Bahkan selama 2 tahun terakhir, ia jatuh sakit dan kini hanya bisa duduk dan tidur di atas kayu. Mbah Semi belum pernah menikah. Sejak remaja, ia sudah ditinggal sang ayah sehingga ia hanya hidup dengan ibunya. Namun sang ibu meninggal dunia 6 tahun lalu. Kini ia sendiri tinggal di gubuk milik kerabatnya. Pamannya lah yang setiap hari memberikan makanan dan minuman seadanya. Sementara warga Dusun Tambak Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah juga bergantian memberikan bantuan. Tahun ini ya yang merawat keluarga saya. Dengan apa seadanya yang dimakan, apa yang dimakan istri saya dan keluarga saya, dia tetap ikut merasakan. Harapannya ke depan gimana ini? Harapannya ke depan ya kita mudah-mudahan kakak saya ini bisa mendapatkan tempat yang layak. Beberapa komunitas dan relawan akhirnya turut membantu Mbah Semi agar bisa melanjutkan hidupnya. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Penderita kusta umumnya dijauhi masyarakat karena bisa menular lewat droplet dan juga kontak kulit dalam jangka waktu panjang. Nah, tapi ternyata pemirsa, di Jepara, Jawa Tengah ada satu kampung yang menampung penderita kusta. Bahkan kampung ini juga menjadi tempat rehabilitasi serta melatih keahlian penderita kusta. Seperti perkampungan pada umumnya di Kampung Sumber Telu, Desa Banyumas di Jepara, Jawa Tengah. Tinggal warga dengan berbagai profesi. Ada peternak, penjahit, petani, dan lainnya. Namun yang berbeda adalah hampir 50% warganya merupakan warga yang telah sembuh dari penderita kusta. 92 dari 266 penduduk yang merupakan penyintas kusta memilih tinggal di kampung ini selama puluhan tahun. Mereka tidak kembali ke kampung halamannya karena takut dikucilkan keluarganya dan minder dengan kondisinya. Kenapa memilih tinggal di sini, Bu? Keluarganya nggak mau menerima. Yang di mana, Bu, keluarganya? Yang di Madura. Oh, asli Madura ya. Di sini banyak teman-temannya. Kalau di rumah kan nggak punya teman sependeritaan. Di sini kan banyak teman sependeritaan. Tapi kalau di kampungnya diterima? Diterima, cuman minder sendiri. Nggak pede, minder. Nggak bisa bergaul, maksudnya kan malu sendiri. Penyintas kusta yang tinggal di Kampung Sumber Telu datang dari berbagai daerah. Tak sedikit pula mereka akhirnya membangun rumah tangga sesama penyintas. Para penyintas juga bisa bekerja dan memiliki penghasilan serta menyekolahkan anak-anak mereka hingga mendapat keahlian dan bekerja. Apa aja? Ada yang buruh tani, ada yang parkir, ada yang peternak, ada yang penjahit. Dari mereka datang dari mana aja? Dari luar daerah Jepara, Pak. Ada yang dari Pati, ada dari Purwodadi, ada dari Brebes, Pekalongan, luar kota. Orang yang sudah sembuh dari kusta biasanya memang memiliki kondisi fisik yang berbeda. Namun mereka sudah tidak bisa menularkan karena sudah sembuh. Pandangan buruk terhadap penyintas kusta harus dihilangkan. Karena mereka sama seperti warga pada umumnya, bisa bekerja dan bersosialisasi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pandemi COVID-19 tidak menghalangi MNC Sekuritas untuk mencapai pertumbuhan positif pada tahun 2020. Perusahaan efek milik MNC Group ini mencatat kenaikan pendapatan yang cukup signifikan dari brokerage fee atau biaya transaksi dan pertumbuhan aplikasi perdagangan daring.
Evaluasi pencapaian 2020 dan target perseroan tahun 2021 menjadi agenda utama rapat koordinasi MNC Sekuritas 2021 bertajuk Restart and Be Creative. Pada acara penutupan rapat yang digelar secara virtual selama 8 hari ini, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo memberikan arahan dan motivasi bagi seluruh peserta supaya bisa terus meningkatkan kinerja dan semakin berkembang di tahun 2021. Saya melihat sekuritas ini akan sangat luar biasa, seperti di China juga akan booming. Mungkin selama ini asing dominan, tapi kalau kita perhatikan perlahan tapi pasti, dan terakhir melonjaknya luar biasa, pertumbuhan daripada pemain domestik. Ya, jadi saya melihat ke depan, to the point saja bahwa jumlah pemain di pasar modal di Bursa Efek itu akan meningkat sangat luar biasa. MNC Sekuritas tumbuh positif meski di masa pandemi. Nilai transaksi brokerage fee jasa transaksi di tahun 2020 tercatat meningkat signifikan. Pertumbuhan aplikasi perdagangan daring MNC Trade New juga luar biasa dari tahun ke tahun. Di mana sepanjang 2020 kontribusi dari retail ini kita tahu 2 bulan terakhir luar biasa, sehingga berkontribusi the highest Pak di sejarahnya MNC Sekuritas 87% dari brokerage revenue. MNC Sekuritas juga memberikan apresiasi atas kerja keras dan kontribusi sales dan cabang terbaik. Pemenang dalam awarding sales MNC Sekuritas ini dinilai berdasarkan kinerja sepanjang tahun 2020 dengan berbagai kategori pencapaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Jeli membaca peluang usaha bisa menjadi solusi dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.